Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pola minimum metode simplex. Di sini anggota kami ada Weni Putri Handini dengan NIM 12204193088. Juga ada Retno Wuryaningrum dengan NIM 12204193213. Dan yang ketiga juga ada Devita Nihmatul Laila dengan NIM 12204193218. Dan yang terakhir saya sendiri Indatul Hasanah dengan NIM 12204193074. Langsung saja materi pertama akan saya jelaskan. Pola minimum metode simplex. Dalam soal yang berpola minimum, fungsi objektif akan makin diperkecil menuju ke nilai minimumnya. Maka, beberapa petunjuk akan berlawanan dengan petunjuk dalam soal berpola maksimum. Nah, rangkuman petunjuk tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Ada tablo awal. Penyisipan, peubah pengetat, dan peubah semu sama dengan pola maksimum, kecuali dalam menyusun fungsi objektif baru bila ada peubah semu yang masuk. Bila ada peubah semu A masuk, maka disusun fungsi sasaran baru, yakni F bar sama dengan F plus MA, di mana M ini positif besar. Terus yang kedua, ciri optimum. Tablo sudah minimum bila ZC min CC kurang dari sama dengan 0 untuk semua C. Jadi, bila ada ZC min CC yang masih positif, maka tablo belum optimum, sehingga masih harus diperbaiki. Selanjutnya, perbaikan tablo. Untuk memilih peubah yang masuk menjadi basis digunakan kunci 1, yaitu kunci 1 itu pilih K dengan ZK min CK lebih dari 0 yang paling besar. Maka XK terpilih untuk masuk menjadi basis. Nah, menyusun RI seperti dalam pola maksimum ialah RI sama dengan BI per AIK dengan AIK lebih dari 0. Kemudian untuk memilih basis yang keluar digunakan kunci 2. Kunci 2 yaitu berbunyi pilih P dengan RP yang terkecil, maka X bar P terpilih untuk keluar menjadi basis. Nah, kunci 2 ini tidak berbeda dengan pola maksimum karena tujuannya memang sama, ialah supaya penyelesaian basis baru tetap juga layak. Selanjutnya untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Weni Putri Handini. Untuk soal kedua akan dijelaskan oleh Devita Nihmatul Laila. Dan untuk contoh soal ketiga akan dijelaskan oleh Retno Wuryaningrum. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan XYZ yang meminimumkan F sama dengan 4Y plus 10Z dan memenuhi min 4X plus Y plus Z lebih dari sama dengan 12, min X plus Y min Z kurang dari sama dengan 15, dan XYZ lebih dari atau sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita ubah menjadi bentuk kanonik, jadi min 4X plus Y plus Z dikurangi S sama dengan 12, dan min X plus Y dikurangi Z plus T sama dengan 15. Dengan ST adalah peubah pengetat. Kenapa ini tadi pakai min S? Min S karena ini tadi kendalanya adalah lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, kita pakai
peubah pengetatnya itu min. Kalau kurang dari sama dengan kayak yang min X plus Y kurang dari Z kurang dari sama dengan 15 ini, peubah pengetatnya itu kita pakai yang T. Jadi kita pakai plus T. Selanjutnya, ini susunannya itu belum simplek karena pada basis ke-1 ini kan belum memuat basis yang positif. Karena ini tadi kita pakai min S, maka dalam persamaan yang ke-1 ini ditambah peubah semu A. Jadi seperti ini. Min 4X plus Y plus Z dikurangi S ditambah A sama dengan 12. Terus min X plus Y dikurangi Z plus T sama dengan 15. Lalu X, Y, Z, STA itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita akan meminimumkan F sama dengan 4Y plus 10Z plus 0S plus 0T plus MA. Nah, M ini adalah bilangan positif terbesar. Oke, kemudian kita lanjut ke tableau simpleksnya. Jadi seperti sebelumnya, ini JJ, lalu ini kita masukkan F-nya, X-nya kan 0, terus Y-nya itu 4, terus 10Z berarti kan 10, terus ini 0, 0S, 0T, berarti ini MA. Di CI kita masukkan ini X, Y, Z, STA, lalu ada BI, ada RI. Kemudian tadi kan kita pakai peubah semu A, jadi CJ ini kita pakai A. Di sini A, lalu koefisien X pada persamaan pertama jadi min 4, 1, 1, min 1, 0, 1, dan hasilnya ini sama dengan 12. Kita lihat pada persamaan yang pertama, BI 12. Setelah itu persamaan yang kedua itu kan min X plus Y min Z plus T sama dengan 15. Jadi ini min 1, Y-nya itu 1, Z-nya min 1, terus S-nya ini kan nggak ada, jadi 0. Lalu T-nya ini 1, karena nggak ada M berarti M-nya juga 0. Ini hasilnya BI sama dengan 15. Lalu ZJ ini diperoleh dari ini min 4 dikali M ditambah min 1 kali 0. Jadi kan hasilnya min 4M. Lalu sama ini juga 1M tambah 0 jadi M. Seterusnya juga gitu, ini 1M tambah 0 berarti 1M sama dengan M, terus min M, 0M, dan ini hasilnya juga 12M. Setelah itu dikurangi ZJ dikurangi CJ, berarti ZJ kurangi CJ itu kan min 4M, terus habis itu M min 4, lalu M min 10, min M, terus 0, habis itu 0 juga, ini tetap 12M. Setelah ketemu hasilnya, kita cari ini, kan ini ada min 4M, N min 4, M min 10, min M, 0, 0, dan hasilnya ini 12M. Nah, antara min 4M sampai 0 ini kita cari yang paling besar, karena kita tadi kan mau meminimumkan, jadi ZJ dikurangi CJ itu harus negatif. Nah, ini kan ada M min 4 sama M min 10, ini berarti kan masih positif. Jadi yang paling besar adalah M min 4. Makanya di baris selanjutnya ini kita pakai Y. Dan kencengannya M min 4 ini ada 1 sama 1. Nah, ini untuk mencari BI. BI ini kan 12. 12 bagi 1 12. Hasilnya di RI ini. Terus 15 bagi 1 juga 15. Karena yang paling kecil adalah
12. Maka ini jadi min 4, 1, 1, min 1, 0, 1 ini kan lurusannya 12. Nanti ini jadi basis baru. Jadi basis baru di bawahnya ZC kurangi CJ ini kan ini ada Y. Jadi ini min 4, 1, 1, min 1, 0, 1. Selanjutnya kita pakai T. Kenapa kita pakai T? Karena pada di sini ada matriks 0, 1, 1, 0. Nah, ini kan harusnya kalau matrik identitas 1, 0, 0, 1 gini ya. Karena satunya di sini maka kita pakai T. Jadi ini 3 diperoleh dari ini min 1 dikurangi 1 kali min 4 bagi 1. 1 kali min 4 bagi 1 kan min 4. Lalu min 1 dikurangi min 4 jadi 3. Seterusnya ini juga gitu untuk yang 1. Berarti 1 dikurangi 1 kali 1 bagi 1 hasilnya 0. Lalu ini T-nya kenapa bisa min 2? Karena ini min 1 dikurangi 1 kali 1 bagi 1. Berarti min 1, min 1, min 2. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian ZC-nya sama ditambah tadi jadi min 4 kali 4 min 16 tambah 0 min 16. Seterusnya sampai ketemu 48. Lanjut ZC dikurangi CC. Berarti min 16 dikurangi 0 tetap min 16, 0 min 6 sampai 4 min M ini. Nah, di sini kan sudah tidak ada yang positif. Jadi semua ZC dikurangi CC itu udah kurang dari atau sama dengan 0. Maka tabel ini itu sudah minimal dengan X-nya itu sama dengan 0. Karena ini tadi tidak ada X. Lalu Y-nya sama dengan 12 dilihat dari basis ini. Dan Z-nya itu juga sama dengan 0. Dan nilai F minimalnya adalah yang terakhir ini, 48. Contoh soal 2. Selesaikan persoalan program linier berikut dengan metode simplex. Minimumkan Z sama dengan 20x1 plus 16x2 dengan kendala 3x1 plus 4x2 lebih besar atau sama dengan 120. 2x1 plus x2 lebih besar sama dengan 40 dan x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, bentuk kanoniknya yaitu di sini kita menambahkan variabel semuanya dan ubah pengetatnya. Di sini S1, S2 dan V1, V2 sebagai semuanya. Untuk bentuk kanoniknya menjadi 3x1 plus 4x2 min 1s1 plus 0s2 plus 1v1 plus 0v2 sama dengan 120. Kemudian 2x1 plus x2 plus 0s1 min 1s2 plus 0v1 sama dengan plus 1v2 sama dengan 40. Kemudian meminimumkan Z sama dengan 20x1 plus 16x2 plus 0s1 plus 0s2 plus M besar V1 plus MV2. Untuk tableau simplexnya kita langsung masukkan untuk variabel-variabelnya dan koefisien-koefisiennya kita masukkan. Kemudian kita mencari di antara kendala-kendala ini yang membentuk matriks identitas yaitu 1001 dan di sini ada pada basis V1 dan V2. Maka ini akan menjadi basis barunya V1 dan V2. Kemudian kita mencari ZC-nya diperoleh dari M dikali 3 ditambah M dikali 2 berarti kan 3M ditambah 2M diperoleh 5M dan seterusnya. Kemudian kita mencari ZC min CC-nya yaitu 5M dikurangi 20, kemudian 5M dikurangi 16 dan seterusnya. Kemudian kita harus mencari di antara 5M min 20 dan 5M min 16 ini dicari yang nilai terbesarnya. Misal M-nya ini 100, berarti kan
500 dikurangi 20, 480. Kemudian 500 dikurangi 16, berarti 484. Maka yang menjadi nilai terbesarnya yaitu ada pada 5M min 1. Maka di sini 41-nya nilai X2-nya akan menjadi calon basis barunya. Kemudian kita mencari nilai RI. RI ini diperoleh dari BI dibagi dengan calon basis baru. Berarti 120 dibagi 4 ketemu 30, kemudian 40 dibagi 1 40. Kemudian di antara RI ini kita cari yang terkecil, itu akan menjadi basis yang akan keluar. Berarti kan ada di V1. Kemudian kita blok. Kemudian kita mencari kuncinya, yaitu ada pada irisan dari basis yang keluar dengan calon basis baru tadi. Berarti kan 4 di sini. Maka 4 ini akan menjadi kunci untuk mencari tablo bawahnya. Kemudian untuk yang kedua kita masukkan calon basis baru tadi X2, kemudian untuk basis yang keluar adalah V1, kemudian V2 kita taruh di basis baru selanjutnya. Untuk mencari V2 sudah dijelaskan, yang rumit tadi sudah dijelaskan pada contoh soal 1. Berarti kan 1 dikurangi 2 dikali 3 dibagi 4 diperoleh 5/4 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan basis kuncinya, 3 dibagi 4 berarti 3/4 dan seterusnya. Untuk yang bawah-bawah, tablo bagian bawah, caranya sama dengan yang tadi dan sudah dijelaskan secara rinci pada contoh soal 1. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Karena semua nilai ZJ min CJ-nya sudah kurang dari atau sama dengan 0, maka tabel sudah minimal dengan nilai X1 8, X2 24, dan F minimalnya adalah 544. Baik, selanjutnya contoh soal yang terakhir ya. Soalnya meminimumkan Z sama dengan 40X1 plus 80X2 dengan batasan X1 plus X2 lebih dari sama dengan 4 dan X1 plus 3X2 lebih dari sama dengan 6. Kemudian ini kendala umumnya yaitu X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya dari kendala tadi kita ubah ke bentuk simplex atau bentuk kanonik. Sehingga X1 plus X2 min 1S1 plus 0S2 plus 1V1 plus 0V2 sama dengan 4. Dan X1 plus 3X2 plus 0S1 min 1S2 plus 0V1 plus 1V2 sama dengan 6. Kemudian dari bentuk kanonik tadi kita minimumkan sehingga menghasilkan Z sama dengan 40X1 plus 80X2 plus 0S1 plus 0S2 plus MV1 plus MV2. Setelah itu kita bikin tablo simplexnya. Untuk baris pertama kita isi fungsi tujuan. Kemudian fungsi tujuannya tadi apa? Z-nya. Jadi Z-nya tadi kita tulis di baris pertama 40, 80, 00, mm. Kemudian untuk baris yang kedua kita masukkan variabelnya X1, X2, S1, S2, V1, V2. Nah, kemudian baris di bawahnya variabel tadi kita akan mencari variabel basisnya. Tadi kan nilai untuk baris yang di bawah ini
basis tujuannya kita masukkan variabelnya. Jadi X1 tadi berapa? 1, X2 nya 1, S1 nya negatif 1, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari variabel basis dari variabel fungsi tujuan tadi. Mana yang membentuk matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1 di kolom V1 dan V2, sehingga V1 dan V2 menjadi variabel basis, ditulis di kolom CC. Tadi kolom CC ke bawah ini kita tulis V1 dan V2. V1 fungsi tujuannya M, sebelahnya kita tulis M. V2 fungsi tujuannya juga M. M itu adalah bilangan positif terbesar. Jadi bisa kita ganti 100, bisa kita ganti 1000, terserah. Kemudian kita akan mencari ZJ. ZJ diperoleh dari mana? Yaitu dengan cara 1 di kolom X1 dulu ya. 1 dikali M. M tadi di CI nya 1 dikali M, 1M, terus bawahnya 1 kali M, 1M dijumlah sehingga 2M. Kemudian 1 sebelah lagi di kolom X2, 1 kali M, 1M, 3 kali M, 3M dijumlah menjadi 4M. Kemudian di kolom S1 negatif 1 kali M min 1M, 0 dikali M 0 sehingga menjadi min M, dan seterusnya sampai kolom V2. Kemudian kita mencari ZJ min CC. Ini bawahnya ZJ tadi, kita mencari ZJ min CC. Sehingga ZJ tadi kan di sini 2M, CC-nya tadi di kolom yang sama berarti 40, kolom yang paling atas. Jadi 2M min 40. Kolom sebelahnya 4M min 80. Sebelahnya lagi min M. Terus dan seterusnya dengan cara yang sama sampai M min M sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari yang terbesar. Seumpama ini 2M min 40, M-nya diganti 100, berarti 2 kali 100 min 40, hasilnya 160. 4M min 80, M-nya diganti 100, berarti 400 min 80, hasilnya 320. Jadi yang terbesar yaitu 4M min 80, sehingga kolom 4M min 80 ke atas itu 1, 3, 4M sama 4M min 80 diblok biar memudahkan. Kemudian kita mencari calon basis baru. Tadi kan yang terbesar kan 4M min 80, berarti kolom dari kolom ini X2-nya itu menjadi calon basis baru. Kemudian kita tentukan basis lama yang akan keluar dengan cara ini BI dibagi sama kolom X2, sehingga BI tadi kan hasil dari bentuk kanonik. Jadi BI 4 dibagi 1 sama dengan 4. Hasilnya nanti ditaruh di kolom RI. Kemudian 6 bawahnya BI, 4 kan sudah. Kemudian ganti 6 bawahnya, 6 bagi 3 sama dengan 2. Terus kemudian ditaruh di RI. Kemudian kita cari yang terkecil dari RI-nya, yang mana? Berarti yang 4 sama 2 lebih kecil 2, sehingga baris 2 ini kita blok. Jadi 1, 3, 0, min 1, 0, 1, 6, 2 ini diblok biar memudahkan. Kemudian
kita tentukan elemen kuncinya. Sehingga bagaimana cara menentukan elemen kunci, yaitu dengan irisan dari basis baru dan basis keluar. Basis barunya tadi yang mana? X2. Kemudian basis keluarnya yang mana? Yang baris V2 ini, sehingga irisannya yaitu ketemu di 3. Nah, di sini di kolom ZJ min CJ-nya kan kalau dioperasikan masih ada yang bentuk positif. Kita akan mencari bentuk yang paling minimum, sehingga nanti cara-caranya tadi diulang-ulang sampai ZJ min CJ-nya ini bentuk negatif semua. Sampai bentuk negatif semua. Itu di ZJ min CJ yang terakhir. Nah, karena semua ZJ min CJ kurang dari sama dengan 0 atau negatif, maka tabel sudah minimal dengan nilai X1 sama dengan 3, X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 1, dan Z minimalnya yaitu 200. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.